Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mia Meliana Grandisa dari kelas 3 FA2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sifat-sifat molekul obat. Ada berapa sifat fisik molekul obat? Secara umum, sifat fisik molekul obat ada 4, yaitu yang pertama, sifat fisikokimia, yang kedua, sifat bentuk, yang ketiga, sifat sterokimia, dan yang keempat, sifat elektronik. Sifat fisikokimia. Molekul air memainkan peran penting pada sifat-sifat molekul obat. Air mempengaruhi sifat fisikokimia molekul obat dan konformasi molekul target. Sifat kelarutan. Sebagian besar komponen makhluk hidup adalah air. Hampir seluruh reaksi biokimia berlangsung dalam media air, sehingga kelarutan molekul obat dalam air ini sangat penting. Koefisien partisi didefinisikan sebagai konstanta ekuilibrium antara obat yang terlarut dalam fase lipid dan dalam fase air. Oktanol dipilih sebagai representasi lipid, sehingga koefisien partisi dinyatakan sebagai koefisien partisi oktanol air. Log P lebih dari 0 berarti masuk ke fase lipid, sedangkan log P kurang dari 0 masuk ke fase air. Mengapa molekul obat tidak boleh terlalu lipofil dan hidrofil? Molekul obat terlalu lipofil menyebabkan sukar larut dalam media air, kemudian akan terikat kuat pada protein plasma, sehingga konsentrasi obat dalam keadaan bebas yang akan mencapai target kerja menjadi terlalu kecil. Obat akan terdistribusi pada bilayer lipid. Karena dia sukanya lipid, maka dia akan masuk ke sela-sela lipid dan menyebabkan tidak mampu mencapai inti sel. Sedangkan molekul obat terlalu hidrofil menyebabkan molekul obat sulit diabsorpsi dan tidak mampu menembus membran sel. Sifat bentuk. Dari bentuknya, molekul obat dapat membentuk isomerisme konformasional dan isomer topologikal. Isomerisme konformasional sangat menentukan bentuk dari molekul obat. Isomerisme ini terbentuk karena adanya atom-atom yang dapat berotasi bebas di sekitar ikatan kimianya. Molekul yang fleksibel akan berada dalam berbagai bentuk konformasi yang berbeda. Isomer topologikal, suatu model yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana fungsi gelombang atom-atom yang sangat halus saling bersesuaian satu sama lainnya. Selain itu, dapat menyebabkan sterik dan geometrik. Efek sterik biasanya sangat mempengaruhi interaksi molekul obat dengan targetnya. Substituen dari molekul obat yang terlalu besar dan bulky atau terlalu meruah dapat menyebabkan terhalangnya interaksi obat target. Geometrik, susunan 3 dimensi atom-atom yang menyusun suatu molekul. Sifat geometrik molekul meliputi panjang ikatan, sudut torsi, dan parameter geometrik lainnya yang menentukan posisi atom-atom dalam molekul. Sifat steril kimia. Molekul obat umumnya harus berinteraksi dengan target yang bersifat isomer optik aktif, seperti protein, polinukleotida, dan glikoprotein. Hal ini berarti akan ada interaksi yang berbeda yang dihasilkan oleh isomer optik yang berbeda. Komplementaritas antara obat asimetrik dengan target asimetrik sering menjadi kriteria aktivitas obat. Sifat steril kimia, yang pertama isomer optik, yang kedua isomer geometrik. Isomer optik, Lehmann et al. Tahun 1986 menyatakan stereoselektivitas sebagai eusomer, yaitu enantiomer yang memiliki kesesuaian dengan target lebih besar, memiliki afinitas yang lebih besar terhadap target. Sedangkan sebaliknya disebut distomer, artinya memiliki afinitas yang lebih rendah terhadap target. Isomer optik ada R dan S, ada plus dan min, dan ada rasio aktivitas antara eutomer dan distomer, disebut eudismic ratio. Ini contoh isomer optik. Evorpanol dan dextropan memiliki struktur kimia yang sama, tetapi konformasinya berbeda. Bedanya gimana? Gugus yang hitam tebal ini menghadap ke depan, sedangkan pada dextropan menghadap ke belakang. Jadi, ini merupakan pasangan isomer yang evorpanol negatif dan dextropan positif. Kenapa dinyatakan positif dan negatif? Kalau ini berdasarkan pengukuran
pengukuran. Jadi ini ketika mereka dipisahkan isomer satu dengan lainnya, ketika diukur cahaya pada cahaya polarimetrik dengan menggunakan polarimetrik, yang negatif ini akan memutar cahaya ke kiri, sedangkan yang positif ini akan memutar cahaya ke kanan. Sifat elektronik molekul obat dinyatakan dengan yang pertama korelasi Hammett, yang kedua ionisasi molekul obat, yang ketiga distribusi elektron melalui molekul obat. Yang pertama, korelasi Hammett. Korelasi Hammett merupakan salah satu metode untuk menghitung sifat-sifat elektronik molekul. Korelasi ini menghitung secara kuantitatif antara reaktivitas kimia dan substituen, pendonor atau pengakseptor elektron. Yang kedua, ionisasi molekul obat. Ionisasi adalah sifat elektronik molekul yang krusial. pKa sangat menentukan aktivitas obat karena mempengaruhi absorpsi dan kemampuan molekul obat menembus membran sel. Molekul obat dapat menembus membran dalam bentuk tak terion, tapi bekerja dalam bentuk ionnya jika ionisasi memungkinkan terjadi. Nilai pKa antara 6-8 pada molekul obat dianggap merupakan nilai yang paling menguntungkan karena molekul obat akan berada pada dua spesies terion dan tak terion. Yang ketiga, distribusi elektron molekul obat. Distribusi elektron dalam suatu molekul dapat ditentukan dengan metode eksperimental seperti 1. Pengukuran momen dipol, kedua metode NMR, ketiga difraksi sinar X, dan yang keempat elektron density maps hanya pada molekul padat. HOMO menentukan kapasitas donor elektron dan LUMO menentukan kapasitas akseptor elektron dan reaksi transfer muatan. HOMO dan LUMO juga menentukan sifat oksidasi dan reduksi suatu molekul. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.